Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Tania Ponto, kelas A5 Keperawatan semester 3, NIM 2214-201182, mata kuliah Keperawatan Maternitas, jurusan Keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Keperawatan Maternitas dan dosen pengampun Tirsa Monggi Escape MKes. Judul materi persalinan normal pada ibu intranatal. Kita masuk dalam materi. Yang pertama, pengertian intranatal. Intranatal adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi atau pengeluaran janin yang cukup bulan yang dapat hidup di luar kandungan dan disusul dengan pengeluaran plasenta baik secara spontan maupun bantuan. Tujuan persalinan. Tujuan dari persalinan merupakan upaya kelangsungan hidup untuk mencapai derajat kesehatan yang sangat tinggi untuk ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang bisa terintegrasi dan lengkap, serta intervensi minimal dengan persalinan yang adekuat sesuai dengan tahap ibu persalinan sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanannya dapat terjaga pada tingkat yang sangat optimal. Jenis persalinan. 1. Persalinan spontan, yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir ibu tersebut. 2. Persalinan buatan, yaitu bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya ekstraksi forceps atau dilakukan operasi sektio kaisaria. Persalinan anjuran merupakan persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin atau prostaglandin. Tanda persalinan. Pada kebanyakan wanita, proses melahirkan dimulai antara minggu ke-39 dan 41 usia kehamilan. Namun, karena lama kehamilan setiap orang berbeda-beda, tidak sedikit bayi yang dilahirkan pada salah satu minggu tersebut tanpa menunjukkan tanda-tanda prematur. Tanda-tanda persalinan yang bisa dijadikan rambu untuk mempersiapkan sebuah kelahiran. 1. Tanda-tanda awal persalinan. 2. Tanda-tanda gerakan janin menjelang persalinan. Beberapa teori yang berkaitan dengan kekuatan His sehingga menjadi awal mulai terjadi proses persalinan sebagai berikut. 1. Teori penurunan progesteron. 2. Teori ketegangan. 3. Teori oksitosin internal. Pemeriksaan intranatal. A. Pemeriksaan rektal. Pemeriksaan rektal dalam persalinan mempunyai beberapa kerugian. 1. Kurang akurat dibanding dengan pemeriksaan vagina dan jangan digunakan untuk kasus-kasus yang sulit. Keadaan serviks dan pembukaan seringkali sukar ditentukan, terutama kalau ketuban menonjol. 3. Capus succedaneum dapat keliru dengan tengkorak kepala janin mengakibatkan kesalahan dalam menentukan stasiun. 4. Tidak dapat dipercaya presensi bokong. 5. Pada pemeriksaan dinding posterior vagina didorong ke depan sampai menyinggung serviks, menyebabkan kontaminasi serviks oleh bakteri-bakteri. 6. Pemeriksaan rektal menyakitkan dan memperberat hemorrhoids. B. Pemeriksaan vaginal. 1. Pemeriksaan vagina lebih akurat dibanding pemeriksaan rektal dalam menentukan keadaan serviks dan pembengkaknya, stasiun dan kedudukan bagian terendah janin, serta hubungan antara janin dengan panggul. 2. Pemeriksaan vaginal menghabiskan waktu yang lebih singkat, memerlukan manipulasi yang lebih sedikit dan memberikan lebih banyak informasi daripada pemeriksaan rektal. 3. Kultur yang diambil pada masa puerperium dari wanita-wanita yang vaginanya steril pada waktu masuk rumah sakit ternyata tidak menunjukkan insidensi hasil positif yang lebih tinggi
pada wanita-wanita yang diperiksa vagina dalam persalinan dibanding dengan wanita-wanita yang hanya mendapatkan pemeriksaan rektal. Hasil yang sama diperoleh pada ketuban yang telah pecah. 4. Penelitian klinis telah membuktikan bahwa morbiditas ibu tidak lebih tinggi dengan pemeriksaan vaginal dibanding dengan pemeriksaan rektal. 5. Pemeriksaan vagina tidak begitu menyakitkan. 6. Vaginafobia menyebabkan sikap berbahaya untuk selalu menunggu sedikit lebih lama lagi sebelum melakukan pemeriksaan vagina yang perlu pada persalinan. 7. Tali pusat menumbung dapat diagnosis awal, demikian pula presentasi majemuk. 8. Penting perlu diingat bahwa sarung tangan yang bersih dan steril berbeda dengan jari-jari yang terkontaminasi seperti pada zamannya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.